Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, dulur-dulur, kita ketemu lagi tetap dalam acara penelusuran jejak-jejak sejarah masa lalu. Dulur-dulur, ojo lali channel ini biar berkembang, di subscribe, juga di like, juga di komen, juga bunyikan lonceng biar panjenengan tidak ketinggalan informasi dari kami. Oke, sore ini tepat jam 4 sore lebih kami berada di sebuah situs peninggalan masa lalu, yaitu situs Simbah Empu Supo, si tokoh legendaris pembuat keris ampuh, yaitu keris Kiai Sengkelat, keris Kiai Carubuk, dan keris Kiai Condong Campur. Ketiga pusaka itu sangat legendaris sekali pada masa itu, yaitu masa Majapahit transisi ke Demak. Dan ternyata beliau juga meninggalkan petilasan di sini berupa sendang dan batu. Nah, sebelum kita menuju ke lokasi situs maksudnya yang berada di dalam bangunan kecil itu, cukup kecil, kita shoot sekitar lokasi sini dulu ya. Nah, ini jalan cor ke atas sana menuju ke Desa Duren Sawit. Dan memang lokasi situs ini berada di pinggir Desa Duren Sawit arah kidule lur. Jadi kalau panjenengan kebetulan berdomisili di sekitar tempat ini atau di wilayah Pati Selatan, ya akses yang bisa ditempuh untuk menuju ke sini yaitu lewat Kecamatan Kayen, RSUD Kayen, Desa Sumbersari lurus, ambil arah Bukit Pandang, wisata Bukit Pandang, terus ikuti jalan menuju Desa Duren Sawit. Dan setelah dari Duren Sawit ada jalan menuju ke arah selatan, yaitu menuju ke tempat ini jalan bercor, berbeton. Nah, ini lokasinya di sebuah perbukitan yang asri dengan tempat yang keadaan yang masih alami, belum terjamah oleh tangan-tangan jahil manusia. Lihat di sana itu, di kejauhan itu di sebelah selatan sana itu puncak perbukitan. Di seberang perbukitan sana itu, yaitu agak ke timur sedikit itu wisata Loro dan Semar, terus Desa Lemah Abang, petilasan dari Simbah Siti Jenar. Nah, terus kalau ke sana ke arah barat sana terus sampai ke Desa Begatel, nanti ke barat terus sampai ke arah mana itu Desa Tompe Gunung Sukolilo. Nah, begitu teman-teman. Yuk kita ikuti menuju ke dalam area situs ini. Nah, ini ada pohon yang gede-gede. Dan pohon ini mestinya ya sudah berumur ratusan tahun lor, karena sudah seperti ini. Oke, ini apa, sudah dikasih peluran semen seperti ini. Nah, ini sendangnya berada di dalam sini. Oke, nah ini sendang peninggalannya Simbah Empu Supo. Airnya jernih sekali loh, kayak cermin ya, jernih sekali. Nah, ini ya.
Ini ada tempat dupa, untuk ngobong dupa. Mungkin bagi mereka yang berwasilah pada Mbah Ampu Supo, ngobong dupa di sini. Subhanallah, airnya jernih sekali, tenang. Dan ini tempat ini di puncak bukit ini loh ya. Kalau di puncak ada sumber seperti ini ya sebenarnya ya agak tidak masuk akal, karena biasanya sumber air itu di bawah lah, ini di atas. Nah, kalau batunya katanya dulu itu di sini ini, tapi udah ditutup oleh ini semen, yaitu salahnya dari pengurus situs ini. Seharusnya tempat-tempat yang mengandung nilai sejarah itu tidak boleh dihilangkan, ditutup. Nah, katanya di sini ini ada batu dulunya peninggalan dari Mbah Ampu Supo. Mungkin batu itu untuk semedi beliau atau untuk menempa keris atau membuat keris, ya tidak tahu. Tapi yang jelas di sini dulu katanya ada batu. Jadi di sini ada dua tempat yang berkaitan dengan Mbah Ampu Supo, yaitu sendangnya itu di dalam, terus yang satu lagi batu. Nah di sini ini. Namun yaitu lagi-lagi mungkin menurut para pengurus tempat ini, kalau di pelur di semen seperti ini kan enak ya. Seharusnya sih yang di pelur itu yang sisi kelilingnya batu, tapi ini semuanya di pelur ya, tidak apa-apa. Oke teman-teman, jadi inilah tempat peninggalan Mbah Ampu Supo. Coba kita playback, kita bayangkan pada abad ke-15 tahun 1500-1400 dulu tempat ini pasti hutan belantara, semak belukar. Sebelum dihuni oleh manusia, dibabat, digawe tegalan kan ya alas gung liwang liwong belgede kan lor. Jadi tempat seperti ini dulunya 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu ya berupa hutan belantara, sarang demit. Jadi ya jarang ana wong sing sanggup urip nek nggon sing kaya ngene iki. Ya, sekarang aja bagi panjenengan yang bisa merasakan apa itu namanya berfungsi dengan baik indera keenamnya, ya pasti bisa merasakan bahwa lokasi ini penuh dengan mistis yang luar biasa. Dan lagi-lagi beliau Mbah Ampu Supo pada waktu itu sanggup hidup di sini walaupun sementara, karena beliau itu kan seperti titah gurunya, yaitu berpindah-pindah. Di samping beliau itu berdakwah, mengajarkan agama dengan ilmunya, yaitu seorang empu, ya tentu berkaitan dengan pembuatan pusaka. Jadi beliau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk dulunya beliau pernah menempati tempat ini. Dan kenapa orang zaman sekarang nggak bisa mengetahui bahwa ini adalah dulunya pernah disinggahi oleh Mbah Ampu Supo? Ya tentu dari cerita turun-temurun, dari cerita nenek moyang mereka. Karena cerita turun-temurun itu kan salah satu
referensi atau rujukan yang bisa kita pakai untuk mengetahui tempat bersejarah. Nah, itu teman kita Gus Main, seorang pakar supranatural dari Jakenan dan juga Kayen, dan beliau ini adalah termasuk salah satu jajaran pengurus Makbarah Simbah Syekh Jangkung. Jadi panjenengan kalau ziarah ke Mbah Jangkung bisa menemui beliau ini. Nah, beliau ini salah satu pengurusnya. Oke. Ya mungkin putune menawa, tapi ya tidak perlulah kita sebut seperti itu. Teman-teman yang budiman, panjenengan saya ajak ke sini ini betapa pentingnya kita itu mengetahui sejarah masa lalu. Karena bagaimanapun kita ini terkait dengan waktu. Al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjulum bima kanu yaksibun. Bahwa masa itu adalah saksi bahwa kita ini hidup di abad ke-20 ini, dan abad 20 ini juga menjadi saksi atas kehidupan kita. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan, dan itu akan menjadi catatan sejarah buat anak cucu kita. Nah, termasuk panjenengan Mbah, malah lek blondor ngono. Oh, nggih. Bahwa panjenengan Mbah Mpu Supo meninggalkan tempat ini adalah menjadi catatan sejarah bahwa di masa lalu, yaitu sekitar abad ke-15, panjenenganipun Mbah Mpu Supo pernah di sini. Oke. Dan sampai sekarang tempat persinggahan beliau ini dilestarikan oleh anak cucunya, oleh generasi selanjutnya, generasi sekarang ini yang berdomisili khususnya di Desa Duren Sawit, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Nah, begitu. Teman-teman yang budiman, sekali lagi, bila mana informasi yang kami sampaikan ini bagi panjenengan kurang begitu penting atau mengandung muatan-muatan yang kurang baik atau melanggar etika, moralitas, normalitas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena siapapun tentu akan memandang sesuatu itu dengan ya sip, Mbah Main aktingnya bagus. Matur nuwun Mbah Main. Sip. Karena bagaimanapun bagi kita yang tidak sependapat maka akan menganggap sesuatu itu yang sebenarnya baik menjadi tidak baik. Intine benar dan tidak benar itu tergantung cocok lan ora cocok. Nek cocok maka kebenaran itu akan diakui, kebaikan itu akan diakui. Namun bagi kita yang tidak cocok ya tentu sesuatu kebenaran itu, sesuatu kebaikan itu tentu akan kita anggap tidak benar dan tidak baik, karena berangkat daripada itu tadi, dasar utamanya adalah cocok karo ora cocok. Begitu. Demikian informasi sekilas tentang situs ini. Semoga memberikan sugesti kepada kita semua bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, nek menuso mati ninggalno jeneng. Maka ukirlah nama kita sepanjang masa sehingga akan dikenang oleh anak cucu kita nama kita, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita hidup di dunia ini hasanah baik, wafil akhirati hasanah, di akhirat juga baik, dalam tanda kutip di dunia hasanah itu adalah baik.
nama kita, baik sikap kita, tingkah laku kita, dan baik jejak-jejak kita. Lalu kemudian setelah itu jika di dunia sudah seperti itu, tentu wafil akhirati hasanah, tentu nanti di akhirat juga akan baik, karena akhirat itu mengikuti apa yang kita lakukan di dunia ini, teman-teman. Begitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya.